Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Senang rasanya bisa menyapa saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut dalam perenungan kita di saat ini, mari kita berdoa. Segala kemuliaan Tuhan bagimu, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan telah menyertai dalam segala hal yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berkenan. Kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pengharapan, kekuatan kami di dalam segala kehidupan kami di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-51. Silakan saudara-saudara yang kekasih membacanya terlebih dahulu. Adapun nats perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Judul perenungan kita di saat ini adalah signal dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, belakangan ini bencana alam semakin masif terjadi. Entah itu banjir, gempa bumi, bahkan gunung-gunung meletus. Bahkan beberapa jam yang lalu, tepatnya hari ini, saya sempat mendapatkan kabar lewat situs BMKG dan beberapa situs berita yang lain, terjadi gempa dengan skala yang kecil di kota Jayapura. Kita tidak tahu apakah ada korban harta atau korban jiwa, tapi kita berdoa semoga semuanya boleh dalam kondisi selamat. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, kondisi dunia pun saat ini bukanlah baik-baik saja. Bahkan sejak dunia diterpa pandemi, banyak perubahan yang terjadi yang sangat signifikan. Lewat pandemi ini memukul banyak sekali sendi-sendi kehidupan umat manusia. Baik itu dari sisi kesehatan, bahkan dari sisi perekonomian pun membuat ekonomi di seluruh dunia porak-poranda. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang umat yang percaya kepada Tuhan, peka akan hal-hal ini. Jangan sampai kita larut dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terbawa dan terikat akan kehidupan duniawi. Dari pembacaan kita saja pada saat ini, Tuhan Yesus sudah menyampaikan beratus-ratus tahun yang lalu kepada murid-muridnya bahwa sebelum kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya akan disertai dengan tanda-tanda, dan tanda-tanda itu nyata, seperti bencana alam, bahkan sampai kepada peperangan satu negara dengan negara yang lain. Itu pun sudah terjadi. Perang antara Rusia dan Ukraina
juga merupakan suatu tanda bahwa akhir zaman akan semakin dekat dan akan terjadi. Kitab suci pun banyak berbicara tentang akhir zaman, terutama akhir dari sejarah dunia ini. Yesus Kristus telah berjanji akan mengakhiri segala sesuatu yang ada saat ini. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, hendaknya selalu siap sedia menyambut akan kedatangannya. Kita harus berusaha hidup benar di hadapan Allah. Karena di akhir zaman, keadaan dunia akan semakin sangat sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak lagi mempedulikan agama, bahkan tidak tahu mengasihi sesama. Silakan baca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kapan waktu Tuhan akan datang dalam pribadi kita masing-masing. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika waktu itu datang, apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Allah? Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Di situ dia berkata, jika engkau makan atau minum, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, segala hal yang kita lakukan dalam segala aspek kehidupan kita haruslah untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Allah menuntut kita untuk selalu setia kepadanya dalam segala hal. Intinya saudara-saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal. Ingat cerita akan orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya itu terbuai oleh kenikmatan duniawi, oleh kekayaannya. Dan ketika waktu itu datang menghampiri dia, nyata di dalam hidupnya, dia sungguh sangat menyesal. Bapak Ibu yang kekasih, hidup kita ini hanya sekali. Oleh karenanya itu pergunakanlah untuk terus memuliakan Allah. Jangan mempergunakan kehidupan kita ini untuk hal-hal yang berbau duniawi. Mari kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena ketika dunia ini akan hancur, betapa salehnya kita harus hidup di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ini bisa terus mengajarkan kami Bapa untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Karena kami rindu jika Engkau datang untuk kedua kalinya, kami boleh diperkenankan untuk menyambut Engkau di awan-awan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sucikan kuduskan kami. Inilah doa dan seru sembahyang kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian perenungan kita pada saat ini. Jika Bapak Ibu belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya, sehingga Bapak Ibu boleh mendapatkan notifikasi terkait video-video terbaru dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.